karena Bang Tan keluar. Baik, yang melarang memilih bawa HP, nah itu udah peraturan undang-undang, nanti akan dijelaskan kepada Pak Suryadi, karena itu diatur oleh undang-undang, bukan saya yang ngatur. Nah gitu. Yang kedua tentang HP, spesifikasi HP itu nanti akan kita kirim Android tipe berapa yang akan bisa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, aplikasi Sirekap itu bisa offline. Jadi walaupun nanti satu Indonesia berjuta-juta anggota KPPS yang upload, itu nanti uploadnya nanti, tapi upload dulu secara offline. Oke, nanti itu akan berjalan langsung. Kita akan pembuatan akun ke Bapak Ibu aplikasi adminnya supaya nanti udah bisa kotak-atik. Saya insya Allah nanti kawan-kawan tim IT, anak-anak muda itu udah memahami lah bagaimana. Nanti simpan dulu secara offline. Ketika nanti udah bisa upload, nah itu silakan upload. Biasanya harus dijelaskan nanti berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kita. Pasti bisa upload dulu secara offline. Itu nanti sembari berjalan dengan waktu nanti kita sampaikan. Undang-undang yang memang melarang HP itu dijelaskan. Tentang apa lagi ini? Surat penampingan, tanah polsek. Oke, angka digital nanti setahu saya untuk pengisian DC hasil itu angka digitalnya 1, 2 GZ gitu. 3 angka robot, paham nggak Bapak Ibu? Angka robot maksudnya itu misalnya 3, jadi 3 itu garis, bukan 3 bengkok gitu. Angka robot, yang isinya pakai angka robot. Jadi tetap nanti perhitungan tetap 1, misal 5 suara, 1, 2, 3, 4, 5 gininya. Yang kelima diginikan. Hasilnya nanti tulis pakai angka robot 5 gini. Set. Itu 5. Yang kosong disilang. Misalkan di C hasil itu ada 3 kolom. Misalkan hasil suara 11, berarti yang kosong di X 1 gitu. Ya hasilnya. Mungkin begitu. Nanti akan lebih lanjut menjelaskan Bang Suryadi terkait teknis perundang-undangan. Saya persilakan. Minta izin berdiri ya Bapak Ibu ya, nanti istri saya marah Bapak berdiri. Istrinya. Jangan bareng kamu diri Pak. Jangan yang berdiri juga kali ya, makanya cemata. Pak di mana berdiri ya? Duduk ya, yang mana? Di sini mau berdiri, di sana mau berdiri. Semua tempat mau berdiri ya. Ada waktunya lah. Ada waktu Pak, malam lah boleh berdiri, tegak, lurus. Sedang ini duduk ya. Ini marah kan? Ini saya marah kalau tiap hari. Oke, Habis baterai. Yang terhormat Bapak Lurah Suwendio, yang terhormat Ketua PPS beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dilantik menjadi ketua dan anggota KPPS di lokasi TPS-nya masing-masing. Dengan dilantiknya Bapak Ibu sekalian, berarti sahlah Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang akan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Nah, sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih juga bahwa penyelenggaraan pemilu kita selama ini itu berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali tanpa ada hambatan yang berarti, terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, efektif, dan efisien. Sehingga mengkategorikan kita sebagai penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu terbaik se-Indonesia. Aplaus dulu untuk kita semua.
Nah, artinya apa? Artinya Bapak Ibu yang dulu yang dulu Kecamatan BPK. telah melaksanakan tugas dan Kalau yang di kewajibannya kota kan sebagaimana mestinya. Dan saya yakin dan percaya Itu rupa dia bahwa Bapak Ibu strukturnya. sekalian Tapi BPK, PPS. bisa menyukseskan pemilu yang akan datang lebih sukses lagi. Yakin? Itu Oke, sebelumnya saya ingin tahu KTPS, yang pernah jadi ketua tempat KPPS, pemilihan. tunjuk tangan. Yang pernah berpengalaman jadi KPPS. Satu ya. Satu. Pak Agus mana? Itu di Panwas. Kurang lebih berapa nih? 50%. Pernah ya? Oh iya dulu ya 5. Angkatlah. Oke. Jadi Bapak Oh Ibu yang anak tuh sekalian, 2000 berapa? ketika Bapak Ibu menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, Enggak, berarti 2014 harus ya. menjaga sikap netralitas dan independensi. Oh iya, dia kan waktu Tidak itu boleh berpihak, TPS itu masih gabung 2014 tuh. pasangan calon, Dia udah jadi dan sebagainya. Karena Bapak Ibu Enggak, sebagai yang di SD. masa bakti Bapak Koperasi. Ibu berapa lama? Yang di koperasi. 1 bulan. Yaitu tanggal 25 Enggak, yang di koperasi tuh. Januari sampai tanggal 25 Februari. Dia yang berarti yang di Lamtoro, yang di rumah orang. Sebelum tanggal 4 Tahu rumah siapa tuh? Februari apa yang dilakukan? Persiapannya apa? Nah, kemudian Nggak, dulu pada kan saat sistemnya tanggal beda. 14 Februari, kemudian Gabung. setelah tanggal 14 Februari apa yang dilakukan? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu nih, proses pemungutan dan perhitungan suara berapa lama? 2 hari. Proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS berapa lama? Pemungutan 1 hari. Berapa hari? 1 hari. 1, Hari. 2 hari, Itu perhitungan. 1 hari. Kan di TPS lebih kan. 2 hari. Nah, jadi buka TPS itu yang lalu nih, buka TPS jam 7 pagi, kembalikan kotak Apa? jam 7 24. pagi juga. Di sini lah 24. Jadi berapa jam tuh? Oh, duh. Nanti lewati ya 24. 24 jam. Kita kan udah bukan di PTE. Nah, pemilu yang akan datang kita dikasih toleransi Pulpening. sampai jam 12 besoknya. Berarti berapa jam? 29 jam. Memang ada nama udah. Betul, 29 jam. Nah, sampai kotak didorong di kecamatan, itu tidak boleh ada jeda. Dengan pengertian bahwa belum selesai, belum boleh balik, belum boleh tidur, belum boleh istirahat. Saya pemilu yang lalu berapa? Angka 800 kan? Enggak ada apa ditandatangan isian aja. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu. Kita harus memahami teknisnya, seperti apa efektifnya, seperti apa efisiennya. Oh, 2. Kalau tidak efektif, Tanda tangan. akibatnya Tanda tangan. menghitung berulang-ulang kali, sehingga itulah yang menyebabkan pekerjaannya lama. Barang ini kalau kita tahu, kalau kita paham, ini tidak bakalan lama. Tidak bakalan lama. Maka teknik-tekniknya, tahapan-tahapannya, ini perlu dipahami, perlu diketahui, dan perlu dimengerti. Nah, ingat pulpen ya? pesan dari Pak Lurah tadi, jaga kesehatan. Karena stamina dan kesehatan sangat Surat kita bilang dengan perlukan di sekarang. tanggal 14 Februari itu. Biar nanti Tentu terkuras semua pikiran, tenaga, perhatian kita terkuras semua. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya bukan menakutkan bahwa kita ini bekerja dengan aturan. Kita sudah benar saja, terkadang masih ada saja orang yang menyurati kita salah. Apakah lagi kalau kita salah?
kadang-kadang udah tahu. Nah, kalau kita salah, maka nanti ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran administratif, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu yang tadi disampaikan oleh Pak Rahul, itu bisa berefek kepada penjara, dipidana penjara. Tapi tidak usah khawatir, sepanjang kita memang tegak lurus dengan aturan, paham tentang aturan. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Artinya saya ingin berkaca, saya melakukan penelitian, saya mencari sebab kenapa proses pemungutan dan perhitungan suara yang menurut asumsi kita ini sederhana, kok lama sekali prosesnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu sekalian, ketika di tanggal 14 Februari itu kan sudah ada masing-masing job description ini kan, sudah ada pembagian tugasnya dari KPPS nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampailah KPPS nomor 7. Kemudian nanti juga ada 2 orang, setelah ini akan kita rekrut 2 orang linmas atau petugas ketertiban, sehingga untuk satu kecamatan Pontianak Barat ini nanti petugas KPPS beserta linmas yang bertugas itu sekitar 4.644 orang. Yang nantinya juga semuanya juga harus dibintek seperti ini. Jadi ada beberapa hal. Nanti ini saya coba langsungkan saja ya, langsungkan saja. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang belum terjawab, tolong sampaikan. Jadi ketika hari H itu, ketika sudah ada pembagian tugas itu, bapak-bapak, ibu-ibu harus konsentrasi penuh. Seluruh personil itu harus konsentrasi penuh dalam rangka pelaksanaan pada hari pemungutan dan perhitungan suara itu. Dari proses yang nomor 1, dari masuk itu sudah ada 5 absen. Kemudian kenapa harus pakai KTP? Kalau tidak ada KTP, tunjukkan suket. Kenapa itu harus dilakukan? Sementara yang sudah pasti bahwa pemilih itu berada di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu kenal, betul? Nah, jadi kalau ini prosedur itu harus dilalui. Jadi kalau prosedur tidak dilaksanakan, maka akan menjadi temuan, menjadi salah satu bahan gugatan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam TPS itu bukan hanya KPPS saja, tetapi ada juga pihak-pihak eksternal. Bapak Ibu ya, di situ ada saksi. Partai politik ada berapa? Partai politik ada berapa? Peserta pemilu 18 partai politik. 18. Berarti ada 18 saksi partai politik. Kemudian ada saksi DPD, kemudian ada saksi presiden dan wakil presiden. Kemudian ada pengawas TPS di lokasi kita. Nah, inilah yang selalu memantau kerja dan kinerja kita di TPS. Kalau yang menang sih tak dia mempersalahkan, tapi kalau saya banyak yang kalah, nanti mencari celah agar supaya menganulir apa yang telah kita kerjakan. Jadi prosedur melihatkan jari tangan, kemudian prosedur menunjukkan KTP C6 atau pemberitahuan pemilih, kemudian menunjukkan KTP atau suket, itu prosedur yang harus dilakukan. Karena kecurigaan bahwa kasusnya pernah terjadi. Ada orang yang menggunakan hak pilihnya pakai C6 orang lain, alias joki. Nah, bisa jadi pengawas atau saksi nempel ke petugas yang melakukan absensi, yang melakukan pendataan pemilih tadi ini, ditempelnya. Ini betul nggak orangnya? Mana betul, mana KTP-nya? Cocok nggak dengan mukanya? Nah, bisa sampai sejauh itu karena kecurigaan itu. Maka prosedur itu harus dilakukan. Kalau tidak kita lakukan, berarti kita sudah menyalahi prosedur. Nah, kemudian hati-hati ketika membuat berita acara. Kenapa kok begitu lama? Karena berita acaranya tidak klop-klop, tidak nyipu, tidak balance.
Kenapa tidak balance? Nah, ada beberapa sebab. Jadi tolong diperhatikan. Maka dari awal saya sampaikan, ketika hari H itu konsentrasi penuh, ya, perhatian penuh, kemudian benar-benar cermat, benar-benar akurat. Jadi tolong nanti Bapak Ibu di TPS itu, di area TPS itu, pastikan tidak ada pihak-pihak lain selain pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dalam TPS itu adalah KPPS, kemudian saksi, kemudian pengawas TPS, kemudian ada pemilih. Jadi pemilih ketika dia mencatatkan dirinya, dia mendaftarkan dirinya, kemudian dia telah mengisi absensi, maka dia dipersilakan untuk duduk di bangku antrian. Nah, setelah nanti dia dipanggil, dia mendapatkan surat suara. Yang pernah terjadi, orang seliweran keluar masuk ini tidak terkontrol, tidak terawasi, tidak termonitor. Dia habis isi absen, kemudian duduk di tempat antrian, kemudian dia keluar. Udah keluar nggak kembali. Nah, karena KPPS dia tidak hirau, tidak konsen, tidak teliti, tidak cermat, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah antara absensi dengan surat suara yang digunakan tidak sinkron. Misalkan ada pemilihnya di absensi 250, ternyata dalam kotak suara cuma ada 249. Kemana satunya? Harus dicari satunya di mana. Oh, mungkin salah hitung sekali lagi. Begitu lagi, kemana satunya? Absensi itu Nah, satu ini karena hak pilih, satu suara itu sangat berharga. Satu suara ini harus dicari. Satu suara itu harus ditentukan. Nah, kemudian ketika masuk bilik dapat 5 surat suara. Kemudian yang dicoblosnya 4 surat suara. 4 jenis surat suara, kemudian yang satu jenis surat suara masuk ke cek. Kemudian keluar, petugas yang menjaga kotak suara ini tidak cermat dibiarkan jaga. Jadi orang masuk tempat ketiga ke di situ tuh dia tidak tahu. Nah, apa akibatnya? Sama juga kasusnya juga, betul lah. Satu kotak suara kurang, yang ini betul 450, 250 ini 249. Kemana satunya? Nah, kemudian hati-hati ketika mengeluarkan surat suara dari kotak suara. Ketika selesai proses pemungutan suara, keluarkan kotak suara pelan-pelan. Jangan sampai ada yang terjatuh, jangan sampai ada yang tertitik kotak. Yang kemarin sudah berapa kali berhitung, mana kurang rupanya satu di bawah meja. Tapi udah capek hitungnya berkali-kali. Kemudian ada juga kasus di bawah kotak suara. Kemana satunya gini, mau cari. Begitu mau diangkat kotaknya, rupanya kotaknya suaranya ada di bawah kotak suara. Nah, tolong ini dicermati sirkulasi pemilih dari dia masuk, dia antri, kemudian masuk bilik, kemudian keluar dari bilik memasukkan surat suara, kemudian dia diarahkan untuk keluar dari TPS, jangan berada di dalam TPS. Jadi semua yang berada di dalam TPS, KPPS, termasuk petugas keamanan, petugas ketertiban juga memantau sirkulasi pemilih itu keluar masuknya. Jangan dibiarkan ada keluar masuk. Bagaimana kalau ada wartawan di luar? Kalau ada pemantau di luar? Kalau ada aparat keamanan seperti aparat kepolisian itu di luar. Kemudian ada anggota masyarakat yang ingin menyaksikan, silakan di luar. Jadi yang ada dalam TPS itu tolong diperhatikan supaya tertib, itu hanya ada pihak-pihak yang tertentu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tentu saja menjadi tuan rumah di TPS masing-masing. Tolong perlakukan tamu-tamu kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita pun juga harus tegas terhadap tamu apabila ada tamu kita yang menyeleneh. Ada beberapa kasus saksi
menghentikan proses pemungutan suara dengan alasan surat suara yang tersedia itu tidak cukup dari yang seharusnya. Dihentikan, sementara pemilih sudah banyak ngantri. Yang ngantri tidak diberikan kesempatan sampai surat suara ini terpenuhi, tercukupkan. Nah, Bapak Ibu mesti tegas. Jadi kalau yang sudah ada ngantri, surat suaranya sudah tersedia, maka yang ngantri tadi ini dipersilakan untuk menggunakan surat suara dengan menggunakan hak pilihnya dengan surat suara yang telah tersedia. Terkait surat suara yang kurang, dulu kita masih bisa pinjam, sekarang aturannya tidak pinjam. Jadi kalau ada pemilih yang tidak kebagian surat suara, maka dia bisa kita arahkan ke TPS terdekat yang masih memiliki ketersediaan surat suara dengan dibekali surat pengantar dari TPS yang bersangkutan menuju ke TPS tujuan. Jadi kalau dulu masih bisa pinjam, kalau sekarang itu diarahkan ke TPS lain dengan surat pengantar. Nah seperti itu. Nah itu kasus-kasus seperti itu juga ada. Kemudian adakah saya tampilkan ini simulasi itu bagaimana situasi di TPS. Kekisruhan itu juga pernah dan sering juga terjadi di TPS itu. Nah kalau seandainya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di luar kendali kita, pihak kepolisian ada di luar TPS kita. Pihak kepolisian itu tidak akan intervensi masuk ke dalam TPS kita tanpa permintaan kita. Mau perampok kita di dalam tubuh berjungkir balik kita di situ. Seperti apa dalam TPS itu, dia tidak akan masuk ke dalam TPS kita tanpa permintaan ketua KPPS. Karena itu prosedur. Itu prosedur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemarin kita bahas. Jadi bagaimana supaya cara efektif ketika terjadi kekisruhan, terjadi perkelahian di dalam TPS itu situasi sudah tidak terkendali. Dan mungkinlah kita sempat mengagak lagi polisi, Pak tolong bantu saya, segala macam lapor dulu kan baru dia masuk ke dalam menertibkan. Nah, sekarang kita pakai kode saja. Sepenting polisi itu tahu, Pak tolong Pak masuk Pak tolong amankan TPS saya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pengisian BA itu harus benar. BA itu menggambarkan hasil kerja kita seharian itu. Dari pagi ketemu pagi lagi itu berdasarkan BA. Jadi BA itu tidak boleh salah. BA itu harus benar. BA itu harus ngikut. Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, terkadang ada juga yang salah mengklasifikasikan jenis surat suara. Kita tahu ada surat suara sah, surat suara tidak sah, kemudian ada surat suara yang tidak terpakai, ada surat suara rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang dikembalikan karena salah dicoblos. Jadi kalau surat suara sisa itu berada di luar kotak suara, kemudian Bapak Ibu silang semua. Surat suara yang tidak terpakai itu setelah pemungutan suara selesai masuk pada proses perhitungan, surat suara yang masih tersisa itu disilang. Kemudian surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dikembalikan oleh pemilih tadi. Pemilih boleh minta penggantian, misalkan gini, Pak mohon maaf saya salah coblos, bisa tidak dilakukan penggantian? Itu diperkenankan, tapi cukup satu kali, tidak boleh dua kali. Salah. Nah itu masuk dalam kategori surat suara rusak. Jadi kalau surat suara rusak, tulis rusak. Kacau udah buat kacau. Kalau misalnya ada surat suara yang tersobek, tulis rusak. Nah kemudian di dalam kotak suara ada berapa jenis surat suara? Surat suara sah dan surat suara tidak sah. Kendati di dalam kotak kita temukan ada surat suara yang tersobek. Kita temukan di dalam kotak ada tata cara penggunaan hak
pilihnya tidak menggunakan alat yang telah disiapkan. Misalkan dia mencoblos pakai pen, dia mencoblos pakai api rokok, misalnya kan, itu masuk dalam kategori surat suara tidak sah, bukan surat suara tidak sah. Kemudian hati-hati juga ketika proses pengundian, ketika ditemukan di dalam kotak suara itu, kotak suara ada surat suara yang tidak sah karena rusak. Yang tidak sah di centangnya satu, yang rusak di centangnya satu. Berarti ada dua itu kan, yang seharusnya surat suara diperlakukan dua. Kemudian hati-hati, pernah kita temukan di dalam lipatan surat-suara itu 2 lembar dalam satu lipatan itu. Jadi tolong diperhatikan, kalau memang ada yang agak tebal mencurigakan, ini mungkin ada 2 lembar. Maklumlah proses pelipatan karena mau cepat tadi itu kan, bisa jadi dalam satu lembar itu, dalam satu surat-suara itu ada 2 lembar. Nah itu juga berpengaruh kepada kalau digunakan dua-duanya, dimasukkan di dua-duanya, berarti kan mempengaruhi jumlah juga. Nah, mesti cermat, mesti teliti, karena hal-hal itu yang mengakibatkan berkali-kalinya kita melakukan proses pemungutan dan perhitungan suara maksud saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pas ini udah dinamo. Berita acara itu, dipanggil berita kan, acara itu, kunci ikunya itu antara pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih itu siapa? Pengguna hak pilih itu siapa? Pengguna hak pilih itu adalah pemilih yang hadir kemudian mengisi absensi. Itu pengguna hak pilih. Dengan surat suara yang digunakan, sama dengan surat suara yang digunakan, kemudian sama dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah. Jadi pengguna hak pilih sama dengan surat suara yang digunakan, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Kalau itu angkanya sama, berarti dia sudah nyikup. Tidak bisa disikut-sikutkan Pak ya. Tak sikut kemudian disikut-sikutkan, tak bisa. Karena yang hadir di TPS itu orang-orang yang juga paham tentang teknis pemungutan dan perhitungan suara. Dan jangan sampai ada hal-hal yang merugikan Ke TPS nanti harus dikasih. Nah, kemudian jangan sampai tali rapi ya, ada pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kalau terjadi lebih dari satu orang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, maka konsekuensinya PSU, pemungutan suara ulang. Tolong hindari pemungutan suara ulang, minta ampun. Itu siaga 1, Panzer, bulldozer, water cannon, kemudian sekian SSK pasukan disiapkan di lokasi itu untuk dilakukan proses pemungutan dan perhitungan suara ulang. Luar biasa. Hanya gara-gara hal yang kecil. Kemudian surat suara itu wajib ditandatangani oleh ketua KPPS. Kalau tidak ditandatangani oleh ketua KPPS, berarti surat suaranya tidak sah. Kalau terjadi lebih dari satu kali, berarti KPPS membuat surat suara sah menjadi tidak sah. Kalau itu terjadi 2 kali, maka akibatnya PSU, pemungutan suara ulang. Berat akibatnya. Nah, itu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi semua komponen, semua personil yang berada di TPS itu harap konsentrasi penuh, harap kerjasamanya, capek sama capek, ya kan,
kerja sama kerja, Tanda tangan jangan itu. sampai ada yang bekerja, Tidak ada yang dikirakan. santai-santai. Makanya Jadi kalau daftar mau absen dipromosikan tuh itu, udah dihitung. itu bisa kadang berfungsi kan mau semua. cepat kan. Siapkan ya ini dulu. Dengan berorientasi bagaimana pekerjaan suara ini tadi bisa cepat selesai dengan tingkat akurasi, dengan tingkat kebenaran yang bisa kita pastikan. Kemudian tadi kan juga sudah disampaikan ya, sampaikan bahwa untuk mempermudah, untuk mempercepat Jadi, proses kerja kita, Tanda tangan dulu semua. kemarin disimulasikan Padahal lama dipakai yang orang. nulis nih, yang nulis surat suara ini, petugas yang nulis surat suara ini lama, tidak sebanding dengan pemilih yang sudah hadir. 5 surat suara ini ditulis semua, lama, sementara ramai. Nah maka diberikan kesempatan, diperbolehkan untuk menggunakan cap stempel. Cap stempel itu, nah, itu boleh digunakan supaya mempercepat proses. Stempel apa Pak? Tetapi tanda tangan tidak boleh pakai Pada stempel. ini ketua. Tanda tangan harus tanda tangan Ketua basah. nama dia Markus ST itu. Kemudian bagaimana lagi cara mempercepat proses? Nah berapa berita acara Dibuat. yang harus kita siapkan, Bapak Ibu sekalian? Tanda tangan dia harus tanda tangan besar. Berita acara presiden. Iya, lama nulis, Pak. Berita Kan ditulis tuh. acara Markus DPK pemilihan DPD, berita acara DPR RI, berita acara saya untuk reuni tidak mau orang panjang nama provinsi, berita acara DPRD kabupaten kota. Ada berapa lembar? Ada 3 lembar. tapi ada bagus lembar. dibuat ya Markus ST. Dibuat berapa rangkap? Sebanyak saksi yang hadir kepada pengawas TPS, kemudian di luar kota untuk PPK, untuk KPU. Jadi kalau di TPS itu ada 18 orang saksi partai, kemudian 5 orang saksi DPD, ada 2 orang saksi presiden, kemudian yang di luar kota untuk PPK, untuk KPU, maka sejumlah rangkapan itu yang harus kita buat. Kita tulis semua. Nah, tidak boleh saksi, tidak boleh saksi yang bantu nulis. Harus PPS yang nulis. Nah, kadang-kadang yang terjadi kekeliruan itu ketika nulis itu karena faktor kecapean, kelelahan, sehingga bersalah-salahan itu membuat berita acara itu. Nah, dikasih kemudahan supaya mudah, Bapak Ibu buat masternya 1. Ketika buat masternya 1, pastikan masternya itu betul. Kalau sudah betul, siapkan printer yang bisa fotokopi. Nah, tinggal difotokopi sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu capek-capek lagi. Nah, itu dalam rangka mempermudah Bapak Ibu bekerja, mempercepat Sewa. Bapak Ibu bekerja, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, efisiensi pikiran. Untuk siapa kemudahan itu? Untuk Bapak Ibu juga kan? Kalau dulu kan Kalau saya ada tak ada anggarannya, kalau barangnya ada, saya siapkan. Tidak mungkin sekali untuk tak ada di printer. Seperti itu. Nah, jadi terkait masalah printer, Bapak Ibu sekalian, memang sudah siapkan itu konon katanya sudah teranggarkan ke anggaran administrasi. pembuatan itu udah ada. Saya belum tahu detailnya seperti apa gambarannya. Biasanya itu uang tenda ada, uang makan ada berapa kali, kemudian uang untuk pembelian triplek mungkin ada, kemudian BTK Pembelian triplek. dan sebagainya macamnya. Jadi nanti rinciannya belum bisa kita sampaikan karena kita belum dapat seperti apa kepastiannya dari KPU. Jangan kan merokok. Itu terkait Jangan kan merokok. nah terkait bawa Kalau HP, dia kan siapkan honor untuk bawa HP itu memang sudah ketentuannya, sudah aturannya. Jadi pemilih itu tidak boleh mendokumentasikan apa yang dia pilih, tidak boleh memfoto
baik pakai HP maupun pakai kamera digital. Mau difoto, divideokan tidak boleh. Kebutuhannya untuk apa? Nah kalau tidak boleh, berarti kan tidak boleh dibawa masuk. Kalau pengawasnya jeli, saksinya jeli, ada pemilih yang bawa HP ke dalam TPS, dalam bilik, tentu itu tidak menjadi temuannya. Tuh. Dilarang. Salah atau tidak itu? Ini jelas salah. Karena memang tidak boleh bawa HP, kenapa bawa HP kemudian mendokumentasikannya. Kalau dia bawa HP tapi dia tidak menggunakan HP, itu masih mendingan. Masih mendingan. Khawatirnya dia bawa HP kemudian menggunakan HP itu untuk mendokumentasikan hasil pilihannya. Mana boleh lihat dia? Tidak boleh lihat dia juga. Nah terkait DPT Bapak Ibu sekalian, sebelum ini kita juga sudah serahkan DPT ini kepada amannya itu HP-nya letaknya dulu di itu. RT untuk dicermati apakah seluruh warganya yang telah memiliki hak pilih itu sudah terdaftar dalam daftar pemilih Pokoknya tetap. sebelum mana itu udah disosialisasikan di RT surat itu sudah ketua kita sampaikan ke RT. PPS nanti. Kemudian Ketua TPS ya. nanti kepada Bapak Ibu sekalian, kita juga akan serahkan salinan DPT itu. Kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk Bapak menyalin C6 pemberitahuan pemilih. Buat undangan itu kan harus ada DPT-nya Bapak ya. Nah itu nanti akan didistribusikan kepada Bapak-bapak sekalian. Undangan itu. Termasuk DPT itu akan diserahkan kepada saksi-saksi dan pengawas TPS yang ada. Siapa yang mengadakan? Itu sudah kita siapkan. Sudah disiapkan dari KPU. Jadi tidak perlu Bapak Ibu mengadakannya lagi atau memfotokopinya. Nah, yang perlu saya pertegas Bapak Ibu sekalian, tadi pengertian DPT, DPTB, DPK sudah paham semua ya? Kalau DPTB dan DPT jelas ada dalam DPT. Itu nanti ada daftarnya DPT. Kemudian DPTB Tambahan. daftar pemilih tambahan. Ini pemilih dari tempat lain, dari daerah lain yang karena alasan kesehatan, karena alasan pendidikan, karena alasan pekerjaan dan lain sebagainya macamnya, dia tidak bisa memilih ke tempat asal, kemudian dia mengurus surat pindah milih ke tempat kita. Di Sungai Priung ini di mana dia berdomisilinya misalkan. Nah di TPS terdekat itu dia dipersilakan untuk menggunakan hak pilihnya. Itu daftarnya sudah ada. Daftarnya sudah ada. Kemudian dia sudah masuk ke Sidali. Sidali sudah mencetak berapa jenis surat suara yang bakalan dia terima. Kalau ada pemilih dari Putus Sibau masuk ke Kota Pontianak, berapa surat suara yang mereka terima? Pemilih yang berasal dari Putus Sibau 3 aja. 3. 2, 3, yang 2 berapa? 2, 3, 4. 3. Jadi gini, jadi dapil DPR RI itu ada 2 dapil. 2 aja dia. 9 dan 5. Dapil 1 Enggak 2 ya. itu 9 kabupaten kota. Berarti enggak masuk dia. Dapil 2 berapa? Sisanya 5. Nah dapil 2 mana-mana saja? Dapil 2. Tambas, Liana, Sintang, Sanggau. Sakadau, Malawi, Putus Sibau, Sanggau. apa dulu? Nah, yang cikal bakal provinsi yang baru, Kapuas Raya, itu dapil 2. Kalau dia masuk ke dapil 1, dan selebih itu kan dapil 1. Masuk dapil 1, berarti berapa suara yang dia terima? 2. 1, Presiden. Yang kedua, DPD. DPD. Habis. 2. RI enggak lah. Kan beda dapil. Beda dapil dia. 2. DPR RI kan ada 2 dapil.
Dapil 1, 9 kabupaten kota, Dapil 2 yang tadi saya sebutkan daerah-daerahnya. Jadi kalau dari Sintang atau Kapuas Hulu masuk ke kota Pontianak, berarti dia hanya mendapat 2 surat-suara. Tetangga kita dari Kuburaya masuk ke kota Pontianak dapat berapa? 3. Berapa? 3. Presiden? DPD, DPR RI. DPR? RI. RI. Berarti udah pahamnya di situ ya? Nggak bisa. Kalau dari Kecamatan Pontianak Utara masuk ke Pontianak Barat? 4. Presiden? Ya, DPD, DPR RI? DPD? provinsi. DPD kabupaten kota tidak dapat karena beda dapil. Ya, nah itu harus cermat. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Jangan sampai Bapak Ibu salah kasih surat suara. Yang seharusnya 3 dikasih 2, yang seharusnya 2 dikasih 4. Nah ini bahaya. Jadi kalau Bapak kasih lebih, Bapak Ibu kasih lebih, berarti dia menggunakan hak pilihnya bukan sesuai dengan haknya. Kalau itu terjadi lebih dari satu pemilih, Bapak Ibu kasihkan kesempatan memilih bukan surat-suara dapilnya, maka pemungutan dan perhitungan suara ulang Bapak Ibu sekalian. Demikian juga kalau Bapak Ibu kurang memberikan, berarti menghilangkan hak pilih orang. Nah, itu perlu pencermatan. Sehingga nanti yang terjadi bagaimana? Berarti di masing-masing kotak suara jumlah suaranya bisa jadi berbeda, tidak harus sama kalau memang ada DPTB-nya. Maka ketika ada pemilih DPTB, langsung disampaikan kepada saksi, kepada pengawas yang hadir, ini ada pemilih DPTB dari wilayah ini, misalnya kan. Kalau dari Jawa masuk ke kota Pontianak dapat berapa? 1. Dapat 1, dapat presiden saja. Disampaikan. Nah, berarti itu berpengaruh kepada pengisian berita acara di masing-masing pemilihan. Berarti itu berbeda-beda itu. Nah, kemudian DPK. DPK itu adalah warga masyarakat yang tidak terdata dalam DPT. Dia mempunyai KK-KTP setempat, kemudian dia tidak terdaftar dalam DPT. Kalau pemilu yang lalu itu, ketika dia datang ke TPS, menunjukkan KTP setempat, dia bisa langsung menggunakan hak pilihnya. Tapi sekarang tidak, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ketika dia sudah punya KK-KTP setempat, kemudian dia datang ke TPS, menunjukkan KTP-nya, maka kewajiban Bapak Ibu sekalian itu cek DPT online dulu. Terdata tidak di tempat lain. Kalau dia terdata di tempat lain, berarti dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Cek DPT online, dicek nicknya, masukkan nicknya, NIK-nya. Itu akan terdeteksi di mana keberadaan TPS-nya. Kecuali kalau tidak terdeteksi, memang tidak ada di TPS manapun, maka dia harus maka dia masuk dalam kategori DPK. Maka kemarin saya sempat sarankan kepada KPU supaya untuk membuat surat edaran, karena DPT itu ditetapkan di tanggal 3 Juni tahun 2023. Kemudian sirkulasi penduduk ini, keluar masuk penduduk ini, itu kan hitungannya per hari Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam proses berjalan, dia sudah masuk ke wilayah kita, kemudian sudah memproses dokumen kependudukannya. Dia membuat KK dan KTP setempat. Asumsi dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP. Sirkulasi kepindahannya itu. Rupanya di TPS yang lain. Nah, kasihan nanti hilang hak pilihnya. Kalau sampai Bapak Ibu tolong dideteksi, kalau seandainya ada kasusnya seperti itu, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan untuk mengurus surat pindah memilih.
Ketika dia pindah memilih dapat berapa surat-suara? Misalkan dari Sintang. Dari Sintang dia pindah ke Pontianak, lantas kemudian dia mengurus kakak KTP-nya, jadi kakak KTP-nya, lantas kemudian dia mengurus surat pindah memilih di TPS di mana dia berada, dia berdomisili, termasuk dalam kategori DPTP itu ya, DPTP. Nah itu dapat berapa surat-suara? Lengkap lah. Berapa? 5 lah. 2, 3, 5 lah. 4, 5. 5. Seharusnya 5. 5. Dia dah pindah. Ya pindah lah. Karena dia sudah sah menjadi penduduk kota Pontianak dibuktikan dengan Surat pindah KTP. Tapi dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya kalau dia tidak mengurus surat Pindah. pindah memilih. Pindah milih. Nah ini perlu dicermati, hati-hati. Dah terlambat. Dah pindah pemilu itu. Dah akhir apa kemarin? Desember. Apanya? Nah, pemilih disabilitas. Pemilih disabilitas, misalkan yang dimaksud disabilitas ini tuna netra, tuna rungu, tuna bicara, tuna apa nih? Pada kalau tidak Atau yang dimaksud mungkin urus orang anak yang muda sakit bisa ini. nggak? Bisa. Ya ada daftar pemilih Nah, tambahan. kalau yang tuna netra itu untuk pemilihan untuk surat suara presiden dengan surat suara Mana dia pindah DPD, pilih belum? itu dia sudah disiapkan template. Dia baca online tuh. Template-nya itu alat untuk menggunakan suara itu pakai template. Surat keterangan dari Pak RT. Itu tuna netra. Tetapi dia tidak bisa template-nya itu tidak untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Misalkan mohon maaf tunanetra kalau untuk presiden sama DPD mungkin dia bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi kalau yang lain ini gimana nih? Tak nampak nih, gimana nanti ceblosnya. Nah, kasus seperti ini bisa dilakukan proses pendampingan pemilih. Jadi yang bersangkutan didampingi oleh keluarganya atau KPPS yang dia pinta. Kemudian nanti dibuatkan surat pernyataan pendamping pemilih. Dan pemilih berkewajiban merahasiakan apa yang didampinginya itu. Kemudian bagaimana yang sakit? Jadi kalau ada yang sakit pada warga itu dideteksi, misalkan Pak, ini orang tua saya sakit, dia tidak bisa ke TPS, tolong nanti petugasnya datang. Jadi petugas yang mendatangi. Kapan petugas itu mendatangi? Di jam 12. Yang datang itu adalah KPPS, perwakilan KPPS, perwakilan saksi, kemudian pengawas TPS, sama-sama ke rumahnya, bawa surat suara sesuai dengan peruntukannya, kemudian bawa kotak Indomie atau kantong plastik untuk menampung surat suaranya itu. Jadi silakan dia memilih, misalkan dalam kamar, dipersilakan dia memilih dalam kamar. Kalau dia perlu pendamping, biarlah keluarganya yang dampingi. Nah, bagaimana terkait masalah tahanan? Kalau tahanan polsek itu pasti nanti akan kita data. Ketika kita data nanti dibuatkan DPTB sama halnya. Kalau tahanan polsek yang mungkin dia dibiarkan lepas menuju TPS kita. Tapi TPS yang terdekat itulah yang nanti akan mendatangi. Kacau deh. Saya pikir itu nanti lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Kami kemarin di BIMTEK 3 kali terkait materi ini, durasinya 7 jam dari pagi sampai malam. 2 kali kami BIMTEK di Singkawang. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, tolong dipelajari. Nanti materi ini nanti insya Allah akan di-share ke grup KPPS untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian saya sudah buka di YouTube juga ada. Bukan. Jadi simulasi Iya kan ada masuk grup besar ketua gitu. Kemudian tata cara pengisian sirekap Kalau di anggotanya YouTube juga ada. ikut guys, penuh lah. Jadi rupanya tidak susah. Jadi jangan dianggap ribet, jelimet, buat apa segala macam. Mudah, tidak susah. Karena memang barang ini sudah dirancang sedemikian rupa supaya mudah kita akses. Saya pikir hanya itu yang ingin saya sampaikan.